Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kita sedang berada pada bulan Muharram di awal tahun Hijriah, tepatnya di 1442 Hijriah. Tahun baru Hijriah identik dengan hijrah. Mungkin sedang trending saat-saat ini. Namun, apakah kita tahu kenapa pada saat itu Nabi Muhammad harus melaksanakan hijrah? Dan apa aktualisasi hijrah di saat kondisi seperti ini? Hijrah mempunyai 4 arti. Hijrah yang pertama memiliki arti melangkah. Artinya melangkah dari keburukan menuju kebaikan. Kemudian yang kedua, hijrah mempunyai arti berubah. Berubah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Hijrah yang ketiga memiliki arti berpindah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliaunya berada pada zona dakwah yang sangat-sangat sempit, beliau berpindah kepada zona yang lebih luas lagi. Dan yang keempat, hijrah berarti meninggalkan. Artinya meninggalkan dari semua larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi seperti ini, tentu momentum hijrahnya Nabi Muhammad menjadikan pelajaran bagi kita saat-saat ini. Mungkin di saat ini di sekitaran kita, bahkan mungkin kita sendiri dalam kondisi resah, gelisah, banyak PHK, bisnisnya menurun, bahkan resesi ekonomi pun mengancam. Lalu apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, hijrah spiritual. Tidak ada cara yang lain yang bisa kita lakukan selain semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kondisi seperti ini adalah langkah Allah untuk menyentil kita. Mungkin kita selama ini terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita jauh meninggalkan Allah. Maka Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Hijrah yang kedua adalah hijrah emosional dan sosial. Hati. Mungkin hati kita selama ini kotor. Kita terlalu sibuk untuk menyalahkan orang lain. Lisan kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, sehingga rahmat Allah menjauhi kita semua. Sifat ujub, riya, sombong tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Ketika Allah menurunkan satu makhluk kecilnya yang berukuran nanometer, yang mengubah seluruh tatanan kehidupan di dunia. Yang selanjutnya adalah hijrah sosial. Seperti yang kita tahu, banyak di antara kita, di sekeliling kita, orang yang sedang kesusahan. Maka, memberi di saat yang lapang, itu sudah biasa. Tapi memberi di saat yang sempit, itu baru istimewa. Mari kita berikan sebaik mungkin apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, kepada sekeliling kita yang membutuhkan.
Hijrah yang ketiga adalah hijrah intelektual. Iqra. Kita kembali lagi kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran lah banyak terdapat pesan-pesan kebaikan. Dan yang paling utama juga adalah hijrah finansial. Mungkin selama ini kita terlalu disibukkan oleh urusan dunia, urusan mencari harta, tetapi kita lupa bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana cara menyebarkannya. Apakah sudah sesuai dengan aturan Islam atau tidak? Maka dari itu kita butuh ekonomi syariah Islam untuk menjadikan ekonomi kita menjadi lebih baik. Semoga dengan 4 langkah hijrah tadi kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yang selalu mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit pesan, sekelumit kalimat yang sangat indah. Jangan pernah merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Jangan pernah merasa soleh, tapi merasalah salah. Karena merasa salah itu soleh, dan merasa soleh itu salah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.